Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar ekonomi, Dr. Aif Faturrahman SDSTI, MSI, yang kami hormati teman-teman prodi akuntansi kelas C sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmatnya kehidupan iman dalam Islam sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yang berjudul Paradigma Ilmu Ekonomi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Sofia Amalia, NIM 202104200095 selaku moderator. Dan dua teman saya yang akan berperan sebagai pemateri, yaitu Irham Kusuma dengan NIM 202104200083 dan Sinta Aura Maheswari dengan NIM 202104200080. Apa itu paradigma? Paradigma adalah seperangkat gagasan, keyakinan, asumsi, ide, nilai, teori, konsep, serta praktek yang diterapkan dalam suatu pandangan yang realitas pada komunitas yang sama, terkhusus dalam disiplin ilmu. Apa itu paradigma ilmu ekonomi? Beberapa ilmuwan juga memiliki gagasan yang berbeda mengenai penjelasan paradigma. Di antaranya, yang pertama, menurut Thomas S. Kuhn, dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, paradigma merupakan suatu landasan berpikir, konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, menurut Robert Friedrich, paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak, pandangannya, dan pembentukan citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut. Dan yang ketiga adalah menurut Egon G. Guba, paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Aura Maheswari. Berikut adalah beberapa contoh paradigma. Yang pertama, paradigma rekonstruksi teori, yaitu suatu teori atau konsep yang telah digunakan kembali dalam penelitian baru akan tetapi teori atau konsep lama harus relevan agar terjadi keseimbangan yang jelas. Yang kedua, paradigma piramida. Paradigma ini merupakan suatu metode atau konsep yang dilakukan secara bertahap sebagaimana berbagai macam piramida, mulai dari piramida terbalik, ganda, hingga berlapis. Ketiga, paradigma siklus empiris. Paradigma yang merupakan suatu asumsi atau metode yang dapat menjelaskan fenomena ilmiah yang berwujud siklus. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Irham Kusuma. Macam-macam paradigma. Satu, paradigma politik, yaitu pandangan umum dan dasar yang menuntun seseorang dalam berpikir dan bertindak pada bidang politik. Kedua, paradigma ekonomi, yaitu pandangan mendasar pada setiap masyarakat mengenai perekonomian dan berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi dan mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Tiga, paradigma hukum. Suatu pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, paradigma sosial dan budaya. Merupakan pandangan dasar yang bersifat filosofi dan mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Kelima, paradigma bidang kehidupan antaragama, yaitu pandangan umum dan dasar yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan saling bertoleransi antar agama.
Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.